Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ratnasari, absen 9 dari kelas 11 IPA 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbankan Islami, asuransi, dan pegadaian Islam. Perbankan Islami, pengertian dan tujuan bank. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hukum bank. Bunga bank yang berlaku di seluruh bank-bank konvensional dewasa ini cenderung menguntungkan pihak modal dan merugikan para wira swasta. Bahkan, menurut Dr. Najatullah Siddiq, dengan adanya ketentuan bunga bank yang sudah ditentukan pada saat akad pinjam-meminjam adalah suatu bentuk pemerasan pihak modal kepada wira swasta yang jelas-jelas bertentangan dengan semangat dan jiwa ajaran Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bank Islami atau bank syariah. Sebagai jalan keluarnya, umat Islam harus mendirikan bank Islam atau bank syariah, yaitu sebuah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai syariat Islam. Pada bank syariah ini tidak menggunakan istilah bunga sebagaimana bank konvensional, tetapi menerapkan sistem bagi hasil. Untuk menghindari riba dan bunga sebagaimana yang terdapat pada bank konvensional, maka bank Islam menggunakan beberapa produk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu wadah atau titipan. Wadah atau titipan yaitu titipan uang atau tabungan, barang, surat-surat berharga atau deposit dengan perjanjian yang telah disepakati dan berdasarkan kepada prinsip antara din minkum, atau suka sama suka. Yang kedua, mudharabah, atau kerja sama ekonomi, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pelaksanaan atas dasar perjanjian profit and sharing, atau bagi hasil. Yang ketiga, musyarakah, atau persekutuan, yaitu kerjasama antara pihak bank dan pengusaha dalam saham pada usaha atau patungan. Yang keempat, murabahah, yaitu jual beli barang dengan tambahan harga atau cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Dalam hal ini harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Yang kelima, qardul hasan, artinya pinjaman yang baik atau lunak, yakni pihak bank memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan tidak memungut bunga. Antara bank konvensional dan bank syariah, perbedaannya adalah yang pertama, bank konvensional landasannya adalah peraturan perundang-undangan negara, sedangkan bank syariah landasannya adalah hukum Islam yaitu Al-Quran. Yang kedua, bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan bagi hasil. Persamaannya, yang pertama, sebagai sentral peredaran uang bank. Yang kedua, tempat tukar-menukar mata uang. Yang ketiga, untuk mengatasi peredaran uang dan mengendalikan inflasi. Yang keempat, tempat penyimpanan uang yang paling aman. Asuransi. Selanjutnya, asuransi. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung atau perusahaan asuransi mengikatkan diri kepada pihak tertanggung atau yang mengasuransikan.
dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga ini yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Dan sekian banyak perusahaan asuransi yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, asuransi kerugian, misalnya asuransi kebakaran. Yang kedua, asuransi sejumlah uang, misalnya asuransi jiwa. Yang ketiga, asuransi sosial, misalnya Taspen, Askes, dan Jam Sostek. Tujuan mengadakan asuransi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari pihak tertanggung dan dari pihak penanggung. Bagi pihak tertanggung, tujuannya agar terhindar dari risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi di kemudian hari akibat suatu musibah yang tidak dapat dipastikan. Adapun bagi pihak penanggung, tujuannya adalah mengumpulkan iuran berupa uang dari para peserta yang digunakan untuk memberikan santunan kepada tertanggung yang terkena musibah. Asuransi Islami. Idealnya, asuransi yang Islami itu memiliki visi dan misi sebagai berikut. A. Membangkitkan semangat gotong royong dalam membantu orang lain yang terkena musibah. B. Atas dasar jiwa dan semangat saling menolong antar sesama. C. Menciptakan jalinan silaturahmi dan kekeluargaan di antara anggota dan pengelola. Pegadaian Islami. Pengertian dan dasar hukum pegadaian. Gadai artinya menjadikan barang atau benda berharga sebagai suatu jaminan uang dan dapat dijadikan alat pembayaran utang tersebut jika dalam batas waktu yang disepakati tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamkannya. Dasar hukum pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank adalah mubah. Syarat pegadaian dalam Islam. 1. Kedua belah pihak melakukan tindakan hukum gadai atas kesadaran sendiri dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 2. Barang yang digadaikan adalah yang menjadi milik penuh pihak nasabah gadai, bukan barang yang masih dalam sengketa atau dalam penguasaan orang lain. 3. Memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pihak penggadai. Rukun pegadaian. 1. Kedua belah pihak yaitu pegadai yang menggadaikan. 2. Barang yang digadaikan sebagai jaminan. 3. Barang atau uang yang dipinjamkan. 4. Ijab kabul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.